Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Big Hero 6, yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Oke, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Teteret tetet. Film dibuka dengan memperlihatkan pertarungan robot ilegal, dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh robot Yaman. Dan tidak lama datanglah bocah yang ingin mengikuti pertandingan robot tersebut. Dia bernama Hiro Hamada. Awalnya Hiro ditertawakan oleh semua orang, namun karena dia memiliki uang, dia pun bisa mengikuti pertandingan robot tersebut. Hiro Hamada? Dan nama robot Hiro tersebut adalah Megabot. Namun sayangnya saat awal pertandingan dimulai, Megabot dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh robot si Yaman. Dan ternyata itu hanyalah pemanasan bagi Hiro. Dan Hiro pun meminta si Yaman untuk bertanding ulang dengan menambah taruhan uang yang cukup banyak. Dengan senang hati Yaman pun menerima ajakan Hiro. Lalu Hiro pun menunjukkan kemampuan Megabot yang sebenarnya, yang membuat robot si Yaman terkalahkan dengan mudahnya. Si Yaman yang tak terima robotnya dikalahkan dengan Hiro, dia pun langsung mengambil Megabot dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Dan tidak lama datanglah remaja yang mengendarai sepeda motor, yang ternyata dia adalah kakak Hiro yang bernama Tadashi. Dia pun menyuruh Hiro untuk naik ke motor. Dengan segera mereka pun pergi meninggalkan tempat itu, dan Hiro pun pamer uang taruhan kepada Tadashi. Namun sayangnya mereka dikepung oleh polisi dan akhirnya masuk ke dalam sel. Dan tidak lama mereka pun dibebaskan oleh Bibi Gas yang merawat mereka dari kecil. What were you two knuckleheads? Sesampainya di rumah, Hiro pun langsung menghidupkan komputernya untuk mencari pertandingan robot ilegal lagi. Namun hal itu pun langsung dicegah oleh Tadashi. Dan diketahui juga ternyata Hiro adalah anak yang pandai. Ia sudah lulus SMA yang masih berusia 13 tahun. Lalu Tadashi pun membawa Hiro ke Institut Teknologi San Francisco, yang dimana itu adalah tempat kuliah Tadashi. Ia beralasan untuk mengambil barangnya. Saat Hiro masuk, ia pun kagum karena banyak sekali ciptaan alat-alat canggih. Lalu Hiro pun diperkenalkan kepada teman-temannya Tadashi. Dan ada Gogo yang telah menciptakan sebuah sepeda elektromagnetik. Dan yang kedua ada Wasabi yang bisa menciptakan laser plasma yang dapat memotong apel dengan sangat tipis. Dan yang ketiga ada Honey Lemon yang sangat suka menggabungkan bahan-bahan kimia yang dapat mengubah benda padat menjadi asap dan lain-lain. Dan yang keempat ada si Fred yang tidak menciptakan apa-apa namun bermimpi akan menjadi superhero. Scene berganti ke ruangan si Tadashi. Dia pun melukai tangan Hiro sampai Hiro berteriak kesakitan. Hey, dude! Dan tiba-tiba keluarlah robot ciptaan Tadashi, yang dimana robot ini akan hidup ketika mendengar suara "au". Robot ini bernama Baymax, yang diprogram seperti dokter yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Baymax pun akan kembali menyusut ke kotak berwarna merah ketika orang yang disembuhkan berkata puas. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Profesor Robert Callahan, yang ingin melihat robot magnetik ciptaan Hiro. Lalu Tadashi pun memberitahu Hiro bahwa Profesor Robert adalah penemu sistem robotik. Hiro pun kaget ternyata dia sedang berhadapan dengan penemu sistem robotik. Dan Profesor Robert pun menawarkan Hiro untuk masuk ke Institut Teknologi San Francisco. Easy. Yeah, I guess. Future. Nice to meet you, Hiro. Dan saat di luar, Hiro pun tak jadi pergi ke pertandingan robot. Dia fokus memikirkan bagaimana cara agar dia bisa masuk ke Institut Teknologi San Francisco. Dan esoknya Hiro pun bertanya kepada Tadashi apa yang harus dia lakukan agar masuk ke Institut Teknologi San Francisco. Lalu Tadashi pun menjawab bahwa setiap tahun ada pameran karya siswa, dan tugas Hiro adalah membuat Profesor Robert kagum dengan karyanya. Lalu Hiro pun mulai mencari ide, namun tidak juga ketemu. Wow. Tadashi yang melihat Hiro kesulitan pun langsung menggendong terbalik agar dia berpikir dan mendapatkan ide. Ya benar saja, Hiro pun langsung mendapatkan ide untuk membuat rangkaian magnetik seperti Megabot.
Dan beberapa hari akhirnya ciptaan dia pun selesai yang diberi nama Microbot, yang jumlahnya cukup banyak. Scene pun berganti ke acara pameran karya siswa, yang dimana Hiro akan mempresentasikan hasil karyanya yaitu Microbot untuk membuat Profesor Robot terkesan. Namun saat Hiro mempresentasikan Microbot, dia pun gugup yang membuat semua orang tidak tertarik. Namun Tadashi tak henti-henti memberi dukungan kepada Hiro, dan akhirnya Hiro pun dapat mempresentasikan karyanya yang dimana Microbot ini dapat dikendalikan dengan pancaran saraf yang ada di kepala Hiro, yang membuat semua orang kagum dengannya. With this neurotransmitter, person microbots can move anything. Tak lama datanglah Mr. Crytek. Dia adalah pengusaha yang memiliki perusahaan Crytek. Mr. Crytek pun meminta Hiro agar karyanya dikembangkan di perusahaannya. Dengan kata lain, membeli karya Hiro dengan uang yang banyak hingga bisa menghidupi 10 janda. Mantap nggak tuh? Oke lanjut. Lalu tak lama Profesor pun datang dan mengatakan kepada Hiro bahwa karyanya harus dikembangkan karena itu adalah inspirasi. Yang lebih baik tidak dijual. Inspired piece of tech. You can continue to develop. Lalu Profesor pun memberikan Hiro amplop undangan untuk masuk ke Institut Teknologi San Francisco. Dan mereka pun senang atas keberhasilan Hiro. Untuk merayakannya, mereka pun akan ditraktir makanan di restoran milik Bibi Gas. Namun Tadashi meminta waktu kepada Bibi Gas untuk mengobrol berdua dengan Hiro. Welcome to Nerd School. Haha, hilarious. Saat mereka berdua sedang ngobrol, tiba-tiba kebakaran terjadi di kampus. Mereka pun segera berlari ke arah kampus yang terbakar itu. Dan datanglah orang yang mengatakan bahwa Profesor masih terjebak di dalam. Tadashi yang mendengar hal itu pun langsung akan masuk ke dalam walaupun api yang sangat besar. Awalnya Hiro melarang Tadashi untuk masuk. Namun karena Tadashi keras kepala, dia pun tetap masuk. Dan kompor meleduk. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang membuat Tadashi pun tewas. Dan semua orang pun berduka cita atas meninggalnya Tadashi. Maaf, saya tidak layak karena tidak mampu membeli tiket pesawat. Dan saya khawatir saya akan menjadi gembel di sana. Oke lanjut. Hari-hari pun berlalu, namun Hiro tetap merenung karena dia amat sedih karena ditinggalkan oleh kakak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Dan saat Hiro akan memperbaiki Megabot, tak sengaja terjatuh yang mengenai kakinya Hiro hingga dia berteriak "Au". Lalu Baymax pun aktif dari kamar Tadashi. Namun saat Baymax akan memindai luka Hiro, Hiro pun menolak yang membuat dia terjatuh. No touching. Ow. On a scale of 1 Ow. on a 1 to 10. On a scale of 1 to 10. Dan tak sengaja dia melihat Microbot yang masih aktif di dalam saku jaketnya. Namun Hiro berpikir kalau Microbot itu telah rusak. Berbeda dengan Baymax yang mengatakan kalau robot ini ingin pergi ke suatu tempat. Lalu Baymax pun keluar untuk mencari tahu kemana robot kecil ini ingin pergi. Hiro yang mengetahui Baymax keluar langsung mengejarnya. Lalu akhirnya Hiro pun menemukan Baymax di gudang yang sudah tak digunakan tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Baymax. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam melalui jendela. Please exercise. Saat di dalam, Hiro pun menemukan banyak sekali Microbot yang entah dibuat oleh siapa. Dan tiba-tiba ada yang akan menyerang Hiro. Here, go! Hurry! Oke lanjut part 2.